Halo teman-teman, semoga semua baik-baik saja ya, dan jangan bosan serta terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, saat ini benar-benar banyak sekali singa beruang lapar yang berbaju manusia, hingga mereka dengan mudah itu menghabisi kita. Seperti yang viral di minggu lalu, di mana seorang pria botak dengan santai tersenyum bahagia sambil membawa troli berisi bungkusan tubuh seorang wanita. Gaya nyengirnya ini loh yang benar-benar menandakan dia itu serigala yang bertubuh manusia. Padahal dia adalah seorang yang sangat religius, yang lulus sekolah teologi, bahkan pernah melayani sebagai seorang pendeta muda di salah satu gereja di Bogor. Tapi perbuatannya benar-benar bertolak belakang dengan semua itu. Sebab seperti yang sudah viral di berbagai media berita itu loh teman-teman, dia terekam CCTV tersenyum bahagia saat mendorong troli berisi berbagai buntelan-buntelan, yang salah satunya adalah Ica, wanita baik-baik yang baru saja dihabisinya. Gimana kisah lengkapnya? Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Jangan lupa tolong dibantu subscribe, terima kasih. Jadi ada warna biru, warna putih, dan bagian bawah sendiri yang paling besar itu berwarna hitam. Saat itulah ada orang yang bareng-bareng turun di satu lift itu, dan laki-laki tersenyum tenang pada orang yang tadi. Dia menuju ke tempat parkir dan memasukkan bungkusan yang berisi tubuh perempuan itu ke dalam mobil dan membawanya untuk kemudian diletakkan di kolong tol becak kayu. Tidak berselang lama kemudian, bungkusan horor itu ditemukan oleh warga dan polisi langsung melakukan investigasi. Biarpun perempuan yang dibungkus itu tanpa identitas, tapi polisi kita dengan sangat mudah langsung bisa mengetahui identitasnya melalui alat perekam sidik jari. Langsung dia ketahuan saat itu juga alamat dan nama yang jelas. Ternyata dia bernama Ade Yuniara Sabania, berusia 36 tahun dan berasal dari Toraja. Polisi langsung menghubungi keluarganya. Polisi juga langsung memeriksa nomor HP wanita ini, siapa saja yang terakhir dihubungi, dan lain-lain. Akhirnya polisi mendapatkan pelaku di hari itu juga, tapi masih diawasi dari jauh dulu itu. Sampai pada esok harinya setelah ketahuan dia baru saja menjual laptop milik si perempuan, selang beberapa menit kemudian ditangkaplah si laki-laki. Di hadapan kepolisian, laki-laki ini sama sekali tidak terbelit-belit, mengakui semuanya dan langsung menceritakan segalanya. Ternyata namanya Christian Rudolf Tobing, teman-teman. Dia berusia 36 tahun, memiliki seorang istri dan anak yang masih berusia 2,5 tahun. Kelihatannya Rudolf ini berasal dari kalangan orang berada, sebab dia bisa sekolah SMA dan kuliah di Amerika yang tiket pesawatnya saja sudah puluhan juta, teman-teman. Belum lagi biaya hidup, biaya makan, biaya ngekos, itu katanya di sana itu mahal sekali. Tapi si Rudolf ini akhirnya nggak jadi kuliah sebab dideportasi karena melanggar ketentuan visa. Pulanglah dia ke Indonesia dan langsung kuliah teologi di Indonesia. Teologi itu adalah pendidikan yang berhubungan dengan Alkitab. Rudolf ini juga sempat menjadi pendeta muda di sebuah gereja di Bogor, tapi cuma 4 bulan saja, yaitu sejak Maret 2022 sampai Juli 2022. Setelah bulan Juli itu dia tidak pernah lagi masuk untuk mengisi khotbah-khotbah lagi. Dengan pengetahuannya dalam soal kerohanian, si pria ini juga bikin podcast, video-video, dan tulisan-tulisan yang bertemakan rohani dan diposting di Instagram pribadinya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Rudolf ini bekerja sebagai seorang terapis bagi anak yang berkebutuhan khusus. Pekerjaan ini menuntut kesabaran yang sangat tinggi, kesabaran tingkat dewa, teman-teman. Jadi si Rudolf ini harusnya itu sabar banget, sebab kerjanya itu menerapi anak yang berkebutuhan khusus. Dia juga hafal sampai ngelotok soal hal yang baik dan buruk, sebab dia adalah pendeta muda yang lulus di sekolah teologi. Serta harusnya cara berpikirnya itu lebih maju, sebab dia itu lama sekolah di Amerika. Tapi faktanya perbuatannya sama sekali tidak mencerminkan itu semua. Tapi semuanya itu kan ada ujung dan ada pangkalnya, teman-teman. Sebab ternyata Rudolf ini mengakui satu hal yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua orang tua di muka bumi ini. Saat Rudolf kecil, dia diperlakukan dengan tidak semestinya oleh orang-orang terdekatnya. Hal itu membuat trauma yang sangat dalam di hatinya, teman-teman. Trauma itu membuat dirinya sangat sulit mengontrol emosi. Bahkan bila dia marah, dia meledak-ledak dan tidak terkendali. Jadi teman-teman, mulai sekarang ayo kita lebih lembut lagi pada anak-anak kita, walaupun memang bikin gregetan itu kadang-kadang ya. Nah teman-teman, hal itu yang terjadi saat dia marah kepada Ica, wanita yang dibungkusnya tadi. Ica sendiri adalah jemaat di gereja di mana Rudolf adalah pendeta mudanya tadi, teman-teman. Karena kenal itu, Rudolf akhirnya bisa tahu sosmed milik Ica dan lihat posting-postingan yang dibuat oleh Ica. Awal mula keeroran Rudolf ini saat dirinya melihat Ica memposting sebuah foto bertiga, di mana ada Ica, Sinta, dan Hardy. Di mana Hardy adalah seorang pria yang pernah ngajak debat Rudolf dan membuat Rudolf marah yang berujung dengan kebencian. Bahkan saat melihat ada foto di mana mereka merayakan Natal bersama, Rudolf semakin marah. Teman-teman, dalam hal ini mereka ini murni teman ya, jadi nggak ada hubungan perselingkuhan atau TTM-an.
Sejak saat itu, diam-diam Rudolf ini memupuk rasa benci, marah menjadi dendam. Hardy harus hilang dari muka bumi. Rudolf lantas browsing-browsing dan mencari info pembunuh bayaran teman-teman. Tapi semua memasang harga yang sangat mahal. Nggak ada yang harga di bawah 1 juta seperti kemauan Rudolf. Merasa nggak mampu bayar, Rudolf ini nyari yang gratisan saja. Tanggal 14 Oktober 2022, dia mulai browsing-browsing tuh tentang cara membunuh orang dengan tanpa menimbulkan suara. Setelah selesai mempelajarinya, kemudian pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 itu, dia mulai menghubungi target utama, yaitu Hardy dan Cinta via telepon. Tapi nggak tahu kenapa dua orang ini nggak mengangkat telepon dari Rudolf. Rudolf pun langsung kepikiran nih untuk menghubungi Ica. Dilalah, Ica yang memang ramah dan baik hati itu langsung angkat telepon dari Rudolf. Nah saat itu si Rudolf ini langsung ajakin Ica untuk bikin podcast rohani bareng. Gak gratis, nanti kan ada uangnya, kata si Rudolf pada Ica. Setelah memastikan kalau Ica ini bersedia, saat itu juga Rudolf langsung mencari tempat untuk eksekusi. Pada hari itu juga tanggal 17 Oktober tahun 2022 pagi hari, Rudolf ini menyewa 1 unit apartemen di Pramuka untuk 1 hari, harganya Rp400.000. Rudolf langsung menjemput Ica di daerah Meruya dan membawanya ke apartemen yang baru disewanya itu. Dan jam 12.55 itu terekam kamera CCTV, Rudolf ini sangat gelisah saat naik lift. Saat keduanya telah masuk di dalam apartemen, Rudolf ini ngobrol-ngobrol bareng tentang podcast yang akan mereka buat saat itu. Nantinya akan ada adegan Ica diikat dan lain-lain. Di sini Rudolf ini mulai bertanya soal hubungan Ica dan Hardy dan Cinta tadi. Tentang Ica yang pernah memposting foto mereka bertiga, bahkan pergi dengan mereka tanpa melibatkan Rudolf. Rudolf mengatakan sama Ica kalau hal itu membuat dirinya menjadi semakin benci dan marah pada Hardy dan Cinta. Alah, di saat itulah Ica justru menerima telepon dari Hardy dan ngobrol-ngobrol di depan Rudolf. Karena memang sudah keblinger, Rudolf ini langsung seperti api disiram bensin, marah sekali. Dan di saat marah yang tidak terkendali itulah dirinya mengatakan kalau sebenarnya dirinya itu bohong, alias prank soal podcast ini. Ica marah dong, apa-apaan lu bro, katanya. Mereka pun terlibat percekcokan yang sangat sengit. Jadi Rudolf yang emosinya saat itu sudah meledak-ledak langsung menampar dan tanya ke Ica, kamu ada di kubu siapa? Di kubu Hardy atau di kubu aku? Karena ketakutan melihat Rudolf sudah jadi monster, Ica bilang, oke, saya ada di kubu kamu. Mendengar jawaban yang sangat jelas dari Ica itu, Rudolf langsung negesin nih, kalau memang kamu ada di pihakku, ada di kubuku, kamu harus bantu aku membunuh Hardy. Caranya, transferin ke rekening saya sekarang juga uang sebesar Rp19.500.000 untuk membayar eksekutor untuk menghabisi si Hardy. Ica yang langsung sadar kalau Rudolf ini sudah berubah menjadi monster, langsung transfer uang saat itu juga teman-teman. Bahkan Ica sampai pinjam uang 10 juta ke keluarga saat Rudolf ini minta tambahan lagi 10 juta biar bisa sekalian habisin Cinta sekalian katanya. Tapi teman-teman, setelah uang itu didapat oleh Rudolf itu justru langsung menghabisi Ica dengan cara dibekap hingga Ica itu tidak selamat. Christian Rudolf Tobing mempraktekkan cara membunuh tanpa suara dan tanpa melukai yang dia pelajari dari internet dengan sangat sukses. Tapi dia lupa satu hal, dia tidak mempelajari tentang biar caranya nggak ketangkap itu seperti apa. Rudolf lantas mengepak tubuh Ica, nyengir bahagia ke sesama pengguna lift dan pergi membuangnya di bawah tol. Semua barang milik Ica dia ambil seperti HP, tas, laptop, uang, dompet. Tapi belum sempat dia menjalankan misi utamanya, yaitu menghabisi Hardy dan Cinta, alah, dia sudah ketangkap duluan sama polisi saat sedang dalam perjalanan setelah menjual laptop milik si Ica. Nah teman-teman, karena kasus ini masih baru banget, jadi sekarang masih dalam proses hukum dan masih dalam pengembangan pihak kepolisian. Teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah ayo kita lebih lunak lagi pada anak-anak yang bikin gregetan kadang-kadang memang. Dan kita jangan langsung percaya omongan orang yang kelihatannya baik pada kita, karena ada itu serigala berbulu domba, dan Rudolf Tobing ini adalah salah satu contohnya. Ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.